Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 25 April 2020. Ton Channel akan membahas tentang ujian hidup. Hidup ini hidup di dunia tidak lama. Paling lama 60 sampai 70 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meramalkan bahwa usia umatnya mirip dengan usianya, ma baina sitina wa sab'in, artinya umur umatku antara 60 dan 70. Setelah itu matilah kita. Kata itu tidak ada lagi gunanya beramal soleh. Tidak ada guna puasa, salat, sedekah, zakat, dan tidak bisa lagi berhaji. Setelah mati berganti beramal soleh. Amal soleh hanya ada di dunia ini selagi kita masih hidup. Karenanya waktu untuk beramal soleh sangat singkat, hanya 60 kurang 15 tahun. Yang lainnya dipotong tidur. Umpamanya sehari kita tidur 8 jam, maka untuk tidur saja kita sudah menghabiskan waktu 20 tahun. Semuanya ada 35 tahun. Usia kita tanpa produktivitas. Kalau jatah usia kita 60 tahun, maka kita punya waktu beramal soleh selama kurang lebih 25 tahun. Di antara waktu kita yang singkat itu, Allah juga tidak meminta banyak. Salat 5 waktu sehari, semalam, dan tiap salat hanya meminta waktu 8 menit. Jadi sehari semalam kita hanya menggunakan waktu untuk sholat selama 40 menit. Padahal dalam sehari semalam kita punya 14.040 menit. Masih tersisa sekitar 1.400 menit tanpa sholat. Tapi mengapa begitu? Banyak manusia terlena hingga enggan memberikan waktu yang hanya 40 menit itu. Dalam seminggu Allah meminta sekali sholat Jumat yang menghabiskan waktu 40 menit. Tetapi berapa banyak manusia yang mengaku beragama Islam tapi bertahun-tahun tidak pernah melaksanakan sholat Jumat. Banyak alasan yang menjadi sebab cari makan, padahal paling-paling hanya 20.000 rupiah sehari untuk makan. Masa hanya gara-gara 20.000 rupiah kita tidak sholat? Dan kita tahu kalau sebenarnya manusia itu banyak yang tidak sekedar mencari makan, tapi mereka mencari kekayaan. Kalau memang itu yang dicari, maka seumur hidup pun manusia tidak akan dapat merasa dapat, karena memang tidak pernah puas. Jika kita selalu memikirkan dunia, maka rezeki tidak akan kemana. Rezeki kita adalah milik kita, tidak mungkin dirampas oleh orang lain. Demikian pula dengan rezeki orang lain, tidak akan mungkin kita ambil. Kalaupun kita mengambil rezeki orang lain dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, maka kita hanya mengambil milik orang lain, bukan rezeki kita. Berapa banyak orang yang memiliki harta miliaran rupiah tapi tidak sempat mereka nikmati karena keburu meninggal sebelum mereka menikmati hartanya. Mereka hanya memiliki harta yang banyak tapi bukan rezeki mereka. Lalu mengapa hari ini kita meragukan Allah sebagai penanggung jawab rezeki kita?
Di dalam salah satu hadisnya di kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jika kau lihat matahari terbit di sebelah timur, itu tanda kalau rezekimu belum habis. Artinya, jika rezeki kita habis, maka hari itu nyawa kita dicabut. Kenapa kita masih hidup? Jawabnya satu, rezeki kita belum kita habiskan. Bukan karena muda hingga kita belum mati. Betapa banyak mereka yang masih muda tapi mati. Bukan karena sehat hingga kita belum mati. Betapa banyak mereka yang sehat tapi mati. Karena itu jangan tertipu oleh harta dunia. Dunia ini cobaan belaka. Banyak orang yang gara-gara mencari kekayaan lalu lupa kepada Allah. Banyak orang yang gara-gara mencari jabatan lalu lupa menggadaikan agama Allah. Banyak orang yang gara-gara mencari kehormatan lalu menghina Allah. Di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, yang artinya kurang lebih demikian. Adalah manusia itu kalau diuji oleh Allah dengan diberikan kenikmatan dan kemuliaan, orang itu berkata bahwa sesungguhnya Tuhanku memuliakanku. Dan ada juga manusia jika diuji dengan kemiskinan, mereka berkata bahwa Tuhanku menghinakanku. Ini sebuah kesalahan karena Allah tidak memuliakan manusia dengan hartanya. Qarun adalah orang kaya, sampai-sampai jika ada harta terpendam di dalam tanah, orang-orang menyebutnya harta karun. Tapi Qarun tidak dimuliakan Allah, bahkan dihina oleh Allah. Demikian pula mereka yang diuji dengan kemiskinan. Mereka berkata bahwa Tuhan telah menghinakan mereka, padahal tidak sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupamu dan tidak pula kepada hartamu, tetapi Allah memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi penilaiannya adalah hati dan amal perbuatan. Hati yang beriman dan bertakwalah yang menjadi penilaian utama, dan tentunya disertai dengan pembuktian amal soleh. Bukan harta yang banyak dan bukan jabatan yang tinggi. Janganlah kita bangga akan atribut-atribut duniawi yang disematkan di dada, karena belum tentu itu menjadi hitungan di sisi Allah. Tapi jangan juga merasa bangga karena miskin, karena miskin pun tidak dimuliakan Allah. Allah tidak pernah memuliakan seseorang atau suatu kaum karena kekayaan atau kemiskinannya. Sebaliknya juga tidak menghinakan orang karena kekayaan atau kemiskinannya. Allah hanya menghina orang durhaka kepadanya. Betapa banyak orang-orang kaya yang dihinakan Allah karena kedurhakaannya. Mereka memanfaatkan kekayaannya tidak di jalan yang dirahmati Allah. Tapi tidak sedikit juga orang miskin yang dihinakan Allah karena kedurhakaannya. Dunia miskin, sudah miskin, mereka juga main togel misalnya, berjudi, mengundi nasib, mencuri, dan sebagainya. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya sebagai orang yang diberi limpahan rahmat berupa kekayaan. Janganlah menafkahkannya ke jalan yang tidak diridhoi Allah, karena kekayaan semacam itu bisa berubah menjadi ajab.
Demikian pula mereka yang diuji dengan kemiskinan, janganlah dijadikan alasan untuk berbuat kejahatan, karena kemiskinan demikian bisa berubah menjadi rahmat jika ditempatkan pada tempatnya. Demikian, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi. Dan semoga apa yang Tons Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.